Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqomah Arifah Zakiah dari kelas manajemen 21D akan menjelaskan materi pengendalian resiko dari mata kuliah manajemen resiko. Penjelasannya yaitu mengenai pengertian pengendalian resiko. Pengendalian resiko adalah suatu tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Metode pengendalian resiko dilakukan dengan beberapa metode berikut ini. Yang pertama, penghindarian resiko atau risk avoidance. Salah satu cara mengendalikan suatu risiko murni adalah menghindari harta, orang, atau kegiatan dari exposure terhadap risiko dengan jalan. Yang pertama, menolak memiliki, menerima, atau melaksanakan kegiatan itu walaupun hanya untuk sementara. Yang kedua, menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima atau segera menghentikan kegiatan begitu kemudian diketahui mengandung risiko. Jadi, menghindari risiko berarti menghilangkan risiko itu. Yang kedua, pengendalian risiko. Dapat dijalankan dengan merendahkan kas untuk terjadinya kerugian, mengurangi keparahan jika kerugian itu memang terjadi, menurut lokasi daripada kondisi-kondisi yang akan dikontrol, dan menurut timingnya juga. Yang ketiga, pemisahan. Yang dimaksud dengan pemisahan di sini ialah menyebutkan harta yang menghadapi risiko yang sama, menggantikan penempatan dalam satu lokasi. Misalnya, jika banyak mempunyai truk, maka tindakan pemisahan dilakukan dengan menempatkannya dalam beberapa pool yang berlainan. Menempatkan barang persediaan tidak di dalam satu gudang saja. Maksud pemisahan ini adalah mengurangi jumlah kerugian untuk satu peristiwa. Dengan menambah banyaknya independent exposure unit, maka probabilitas kerugian harapan diperkecil. Jadi, memperbaiki kemampuan perusahaan untuk meramalkan kerugian yang akan dialami. Yang keempat, kombinasi atau pooling, menambah banyaknya exposure unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan dengan tujuan agar kerugian yang akan dialami lebih dapat diramalkan. Jadi risiko dikurangi. Salah satu cara perusahaan mengkombinasikan risiko adalah dengan perkembangan internal. Misalnya perusahaan angkutan memperbanyak jumlah truknya, satu perusahaan merger dengan perusahaan yang lainnya. Perusahaan asuransi mengkombinasikan risiko murni dengan jalan menanggung risiko sejumlah besar orang atau perusahaannya. Selanjutnya yaitu yang kelima, pemindahan risiko. Pemindahan risiko dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dapat dipindahkan kepada pihak lain, baik dinyatakan dengan tegas maupun berikut dengan transaksi atau kontrak. Contohnya, perusahaan yang menjual salah satu gedungnya dengan sendirinya telah memindahkan risiko yang berhubungan dengan kepemilikan gedung itu kepada pemilik baru. Ada perusahaan yang menyerahkan sebagian kegiatan perusahaan kepada kontraktor dengan tujuan untuk memindahkan segala risiko yang berhubungan dengan pekerjaan itu. Yang kedua, risiko itu sendiri yang dipindahkan. Contohnya, suatu kasus persewaan gedung, penyewa mungkin sanggup mengalihkan kepada pemilik berkenaan tanggung jawab kerusakan gedung karena kealpaan si penghuni. Yang ketiga, suatu risk financing transfer menciptakan suatu loss exposure untuk transfer. Pembatalan perjanjian itu oleh transfer dapat dipandang sebagai cara ketiga dalam risk control transfer. Dengan pembatalan itu, transfer tidak bertanggung jawab secara hukum untuk kerugian yang semula ia setujui untuk dibayar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.